Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Sindra dengan NIM 21002014. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Public Relation Internal atau Humas Internal. Hubungan terpenting dalam perusahaan atau organisasi adalah karyawan atau staf di semua level. Hubungannya dengan kegiatan internal public relation ini merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal ini adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya. Dengan melalui kegiatan internal public relation ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik internal dari organisasi atau perusahaan. Dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, maka akan tercipta iklim kerja yang baik. Dengan begitu, kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar. Dengan kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer, ada beberapa hubungan, yaitu yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relation. Yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan. Maksudnya yaitu seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan baik secara formal maupun informal untuk mengetahui kritik dan saran mereka, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Maksudnya yaitu seorang public relation juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan, karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Baik, di sini ada menjelaskan tentang public internal dan bentuk hubungan internal perusahaan tersebut. Yang pertama, bentuknya itu public internal dari perusahaan. Dengan adanya public internal dalam lingkup kegiatan public relation tersebut akan memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-masing public internal tersebut. Sifat hubungannya disebut sebagai hubungan internal atau internal relation. Ada beberapa bentuk hubungan internal dalam perusahaan, yaitu yang pertama, publik pegawai. Maksudnya yaitu kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal atau yang dimaksud dengan salah satu internal public yang dijadikan salah satu sasaran dari kegiatan public relation di dalam usaha untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu public manager atau manajer publik. Maksudnya yaitu kegiatan public relation untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Maka manajer adalah orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya perlu dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang dianggap penting.
Yang ketiga yaitu publik pemegang saham. Maksudnya yaitu kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Ini sangat penting sebab besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya perusahaan, sehingga hubungan dengan stockholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Usaha membina hubungan dengan stockholder tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan atau memajukan sebuah organisasi. Baik, yang keempat yaitu publik buruh. Maksudnya yaitu kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan dan turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Nah, disinilah letak perannya public relation, di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif yang mencegah timbulnya kesulitan. Dengan demikian, public relation berarti turut juga melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak tersebut. Jadi dapat di sini saya simpulkan bahwa secara umum dapat kita simpulkan bahwa kegiatan humas internal merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Sedangkan humas internal adalah sebaliknya, yakni kegiatan yang ditunjukkan untuk publik di luar organisasi atau perusahaan. Intinya, kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Tadi saya mulai dari salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.